So, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul analisis air, vitamin, dan mineral. Dengan anggota kelompok Anisha Syahdafatika, Lukman Adila, saya sendiri, kemudian Destiani, Naili Fauziah Bintoro, dan Risma Firnanda. Vitamin dan mineral merupakan zat gizi mikro penting yang berperan dalam proses biokimia dan menjaga kesehatan. Ketidakseimbangan asupan keduanya dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan penyakit. Vitamin dan mineral banyak digunakan sebagai suplemen, terapi penunjang, dan agen pendukung pengobatan berbagai kondisi klinis. Topik pembahasannya ada vitamin, mineral, dan air. Next. Vitamin sendiri terbagi menjadi dua golongan, yaitu vitamin larut dalam lemak, yaitu ada vitamin A, E, D, dan K. Sedangkan vitamin larut dalam air yaitu vitamin C dan B kompleks, di mana vitamin C merupakan vitamin larut air yang berfungsi sebagai antioksidan dan koenzim asam askorbat, bermanfaat untuk menangkal radikal bebas, namun tidak stabil pada pH netral atau suhu tinggi. Stabil dalam kondisi asam. Vitamin A merupakan vitamin larut lemak yang penting untuk penglihatan, imun tubuh, dan pertumbuhan anak. Tidak diproduksi tubuh, disimpan di hati. Stabil terhadap panas dan alkali, namun tidak tahan terhadap asam dan oksidasi. Next. Selain vitamin, tubuh manusia juga memerlukan zat mineral seperti zinc dan mineral selenium. Mineral zinc merupakan mineral terbanyak kedua setelah zat besi yang tersebar di hampir seluruh jaringan tubuh. Berfungsi sebagai antiinflamasi dan pelindung dari virus, serta penting untuk imun dan penyembuhan luka. Kekurangannya dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan pencernaan. Sumbernya antara lain ada daging merah, ayam, kacang, dan sereal. Selenium juga penting meski dibutuhkan dalam jumlah kecil, berperan dalam fungsi biologis dan menjaga kesehatan tubuh. Mineral selenium merupakan mineral penting yang disalurkan ke seluruh tubuh dalam bentuk organik dan anorganik. Diperoleh dari daging, makanan laut, kacang, sereal, dan susu. Selenium berperan sebagai antioksidan, menjaga kesehatan jantung dan reproduksi, serta membantu mencegah kanker. Next. Kadar air adalah jumlah air yang terkandung dalam suatu benda, seperti tanah, disebut juga kelembapan tanah, bebatuan, bahan pertanian, dan sebagainya. Kadar air digunakan secara luas dalam bidang ilmiah dan teknik, serta diekspresikan dalam bentuk rasio, mulai dari 0 hingga titik jenuh di mana seluruh pori-pori terisi air. Nilainya dapat dinyatakan secara volumetrik maupun gravimetrik berdasarkan massa, baik pada basis basah maupun basis kering. Next. Di sini kami mengambil judul jurnal untuk direview, itu Comparative Analysis of Vitamin, Mineral Content, and Antioxidant Capacity in Cereals and Legumes and Influence of Thermal Process. Langsung saja, vitamin dan mineral merupakan mikronutrien esensial yang berperan penting dalam fungsi biologis tubuh dan harus diperoleh melalui asupan makanan. Namun pemrosesan pangan, khususnya perlakuan panas, diketahui dapat mempengaruhi kestabilan nutrien tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kadar vitamin, mineral, dan air, dan kapasitas antioksidan pada beberapa jenis serealia dan legum akibat perlakuan pemanggangan. Analisis dilakukan pada 6 jenis bahan pangan sebelum dan sesudah dipanggang pada suhu 220 derajat Celcius selama 30 menit. Next. Langsung ke metodenya. Nah, penelitian ini merupakan studi eksperimental yang dilakukan terhadap 6 jenis bahan pangan yang telah disebutkan tadi. Di antaranya ada serealia, gandum, barley, oat, rye, dan 2 jenis legum, yaitu kedelai dan chickpea.
sampel dianalisis dalam dua kondisi, yaitu sebelum dan sesudah perlakuan panas berupa pemanggangan pada suhu 220 derajat Celcius selama 30 menit. Analisis kadar air dilakukan dengan metode AOHC. Kandungan mineral CaMg, KFe, Cu, Zn dianalisis dengan metode ICPOES. Kemudian kandungan vitamin, khususnya vitamin B1, B6, dan C, ditentukan menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC DAD. Total fenol ditentukan dengan metode Volin Siochelteu, sedangkan kapasitas antioksidan dianalisis menggunakan metode DPPH dan FRAP. Pemrosesan termal memberikan dampak terhadap seluruh parameter yang diuji. Kadar air meningkat signifikan pada semua sampel setelah pemanggangan, dari kisaran awal 6-20% menjadi 35-42%. Kandungan mineral menunjukkan penurunan dengan tembaga mengalami penurunan tertinggi hingga 82%. Zat besi menurun sekitar 5-6%, sementara kalsium, magnesium, dan kalium cenderung lebih stabil. Kandungan vitamin, khususnya vitamin B1 dan B6, mengalami penurunan yang cukup tinggi, sedangkan vitamin C menurun dalam tingkat sedang. Vitamin E cenderung lebih stabil terhadap perlakuan panas. Kapasitas antioksidan total menurun pada beberapa sampel, namun pada beberapa tanaman menunjukkan peningkatan diduga akibat pelepasan senyawa fenolik bebas dan dari struktur jaringan tanaman selama pemanggangan. Next. Nah, pada pemanggangan pada suhu tinggi terbukti mempengaruhi kandungan nutrien dalam bahan pangan. Peningkatan kadar air berdampak pada penurunan konsentrasi relatif vitamin dan mineral. Penurunan kadar vitamin dan mineral terjadi akibat degradasi termal, terutama pada senyawa yang bersifat labil terhadap suhu seperti vitamin B kompleks dan tembaga. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perlakuan panas dapat menyebabkan kehilangan vitamin hingga 50% tergantung jenisnya. Peningkatan kapasitas vitamin hingga 50%. Peningkatan kapasitas antioksidan pada beberapa sampel memungkinkan disebabkan oleh pelepasan senyawa fenolik bebas yang sebelumnya terikat dalam matriks tanaman. Perbedaan hasil antar jenis tanaman menunjukkan bahwa komposisi bahan awal dan struktur jaringan berpengaruh terhadap stabilitas nutrien selama pemrosesan. Berikut adalah jurnal yang kami pakai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.